Terima kasih dokter atas kesempatannya. Presentasi saya berjudul Central Retinal Vein Occlusion in Young Adults. Pasien laki-laki usia 44 tahun mengeluh penglihatan mata sebelah kiri buram sekitar 1 minggu yang lalu. Terdapat riwayat hipertensi, dislipidemia, dan juga merokok. Visus mata kanan 20/20, visus mata sebelah kiri 20/50. Segmen anterior masih dalam batas normal. Segmen posterior mata sebelah kiri dijumpai papil dengan batas kabur sedikit hiperemis. Terdapat tortuosity dari vena, terdapat flame shape hemorrhage 4 kuadran, disertai adanya dot and blot hemorrhage dan makula udema. OCT scan memperlihatkan adanya cystoid makula udema dengan central macular thickness 576. Kami diagnosis dengan CRVO with makula udema mata sebelah kiri, direncanakan untuk intravitreal anti-VEGF, pemberian informed consent, konsultasi internis untuk terapi underlying disease, dan pasien masih belum bersedia untuk diinjeksi dan masih berdiskusi dengan keluarga. 2 minggu kemudian, pasien kontrol kembali dengan visus 3/60 dan kondisi cystoid makula udema yang sudah lebih tinggi dari sebelumnya, CMT 666. Akhirnya pasien bersedia untuk diinjeksi bevacizumab yang pertama pada mata sebelah kiri. 1 bulan kemudian, visus mata sebelah kiri membaik menjadi 20/100, terdapat perbaikan dari tinggi cystoid macular udema menjadi 602, diberikan bevacizumab yang kedua. 1 bulan kemudian, visus kembali membaik 20/80, cystoid makula udema masih ada tetapi terjadi perbaikan. Dari OCT scan kita lihat ellipsoid zone terkesan masih intak, sehingga dapat dikatakan prognosis pada pasien ini adalah baik. Diberikan bevacizumab yang ketiga. 1 bulan kemudian, visus masih terus membaik 20/60 dengan udema makula yang semakin berkurang, CMT 462. Diberikan bevacizumab yang keempat. 1 bulan kemudian, visus 20/50 masih terdapat residual dari intraretinal fluid dan CMT 356. Diberikan bevacizumab yang kelima. 1 bulan kemudian, visus 20/40 dari foto fundus terlihat bahwa hemorrhage retina sudah resolve seutuhnya dan juga pada OCT scan sudah tidak terdapat intraretinal fluid. Pada saat ini kami putuskan untuk pasien diberikan panretinal photocoagulation. 1,5 bulan dari dilakukannya PRP, pasien mengeluh penglihatan mata sebelah kiri kabur. Visus 20/100 dari OCT scan ditemukan adanya rekurensi dari cystoid makula udema, CMT 607, sehingga kami berikan bevacizumab yang keenam. 1 bulan kemudian, visus membaik 20/50 dan terjadi resolusi seutuhnya dari makula udema, sehingga kami putuskan untuk diobservasi lebih dulu selama 1 bulan ke depan. 1 bulan ke depan, visus agak turun 20/60. Dari OCT scan terlihat adanya sedikit rekurensi dari intraretinal fluid, akan tetapi karena kontur dari fovea masih cukup bagus, kami putuskan untuk observasi lebih dahulu selama 1 bulan. 1 bulan kemudian, visus masih tetap 20/60, akan tetapi dari OCT scan terlihat adanya peningkatan ukuran dari intraretinal fluid dan CMT menjadi 441. Diputuskan diberikan bevacizumab yang ketujuh. 1 bulan kemudian, visus membaik menjadi 20/40 dan didapati resolusi dari udema makula. Pasien ini kami kontrol untuk 1 bulan ke depan setiap bulan. Pasien terakhir kontrol tanggal 8 Maret 2021 dengan visus 20/40 dan CMT 273 mikron, tidak didapati adanya rekurensi dari udema makula sejak Oktober 2020 hingga Maret 2021. Untuk selanjutnya, pasien kami kontrolkan setiap 2-3 bulan. Demikian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.